Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Pada sore hari ini Liberty tengah berada di Sungai Brojo atau sungai yang pada saat itu sebenarnya namanya Sungai Gentan atau Kali Gentan. Hanya saja pada saat itu puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun 1990-an, pada saat itu Liberty pernah bertemu langsung dengan tokoh spiritual sekaligus tokoh masyarakat yang ada di Desa Gentan, Bagi Sukoharjo. Pada saat itu sekitar tahun 90-an terjadi teluh brojo jatuh di Gentan, Bagi Sukoharjo. Teluh brojo adalah semacam wujudnya kayak bola api sebesar bola tenis, tapi semburat keluar api kemerah-merahan. Konon menurut orang Jawa itu semua merupakan teluh atau santet yang dikirimkan kepada seseorang lewat udara. Pada saat itu puluhan tahun yang lalu, kondisi Sungai Gentan ini sempat rame membicarakan masalah jatuhnya teluh brojo. Pada saat itu pula kebetulan banyak yang menyatakan jika teluh brojo itu dikirim oleh seseorang kepada seseorang yang ada di sekitar, bisa jadi atau karyawan atau mungkin pekerja di salah satu stasiun transmisi televisi swasta yang pada saat itu ada di Kampung Gentan, Bagi Sukoharjo ini. Kebetulan malam hari itu ternyata teluh brojo tidak sampai masuk ke area yang dituju, melainkan teluh brojo jatuh di sekitar Sungai Gentan, yang pada waktu itu ada semacam bangunan dam atau pintu air peninggalan dari zaman Belanda. Malam itu puluhan tahun yang lalu teluh brojo itu jatuh tepat di sekitar dam yang ada di sepanjang Sungai Gentan ini. Pada keesokan harinya setelah ramai suasana, kebetulan tokoh masyarakat yang juga tokoh spiritual, beliau adalah biasa disebut dengan Mbah Wiro Bledek. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu. Kebetulan Mbah Wiro Bledek ini sekarang beliau sudah meninggal dunia. Pada saat itu Liberty berkesempatan ketemu dengan beliau, bicara tentang masalah teluh brojo yang jatuh di sekitar Sungai Gentan, Bagi Sukoharjo. Dari pernyataan beliau, Mbah Bledek tadi, Mbah Wiro Bledek tersebut hanya mengatakan kalau dia tidak melihat sendiri pada malam itu, hanya saja ketika dicari pas di depan sekitar dam peninggalan Belanda tersebut, ternyata ada seekor ular yang berukuran tidak begitu besar, ukurannya sekitar panjang 2-3 meter, namun sudah melingkar dan mati. Nah, memang bisa jadi ketika teluh brojo, bola api yang sebagai orang Jawa dikenal sebagai santet, kalau sudah jatuh bisa berubah apa saja, termasuk binatang ular. Nah, pada saat itu pula Liberty selain konfirmasi dengan beliau almarhum Mbah Wiro Bledek yang diceritakan sepanjang tentang apa itu makna teluh brojo, pada saat itu pula Liberty berhasil bertemu dengan salah satu pimpinan yang ada di kantor transmisi siaran televisi
swasta yang ada di wilayah Kalurahan Gentan. Beliau saat itu Liberty kenal dengan namanya Parjuli sebagai pimpinan dari kantor transmisi penyiaran dari televisi swasta tersebut. Pada saat itu pula Parjuli juga mengiyakan jika memang lahan yang ada di sekitar tempatnya ia bekerja, Parjuli juga mengakui ada semacam lahan yang luasnya tidak lebih dari 100 meter persegi di sekitar antena parabola. Pada saat itu memang diakui Parjuli kondisinya cukup angker. Hanya saja saat itu Parjuli tidak menceritakan masalah angkernya bagaimana, cuman dia mengakui kalau memang semalam waktu itu ada teluh brojo yang jatuh pas di belakang dari kantornya bekerja, dari kantor stasiun transmisi dari televisi swasta. Persisnya ada di Sungai Gentan Bagi Sukoharjo. Dan alhamdulillah sejak saat itu pula ternyata tidak ada masalah yang berkembang. Artinya tidak ada yang menjadikan dampak negatif dari adanya teluh brojo yang jatuh di Sungai Gentan, yang pada saat itu ada dam, semacam pintu air peninggalan dari kaum kolonialis Belanda yang mungkin sekarang sudah tidak ada. Nah, saat itu pula Parjuli juga mengiyakan, mengakui jika adanya teluh brojo tersebut jatuh di Sungai Gentan. Alhamdulillah hingga sekarang ini yang sudah puluhan tahun ternyata tidak ada dampak negatif dari adanya teluh brojo yang jatuh di sekitar Sungai Gentan. Sungai Gentan ini memang memiliki keunikan tersendiri. Artinya sekalipun kondisi sungainya tidak begitu lebar, paling sekitar 10 meter, dan airnya juga tidak begitu dalam. Hanya saja setiap kali hujan, entah itu hujan deras ataupun hujan yang tidak begitu deras, bisa menjadikan petaka tersendiri. Artinya meluap banjir hingga menggenangi perumahan yang ada di sebelah utara ataupun sebelah selatan dari sungai atau kali Gentan ini. Hanya saja tidak pernah menimbulkan jatuh korban, paling hanya menggenangi air sekitar di depan rumah mereka. Sekali lagi alhamdulillah ternyata hingga sekarang ini Liberty kembali mengingat masa lalu ketika saat itu Liberty juga pernah menulis beritanya. Sampai sekarang ternyata tidak ada dampak yang negatif. Yang jelas semuanya tidak akan pernah lepas dari kuasa ilahi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala daya upaya tidak akan pernah melebihi dari kuasanya Gusti Kang Murbeng Dumadi Akarya Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sekali lagi Liberty mohon maaf jika kembali menyoal masa puluhan tahun lalu yang pernah Liberty tulis beritanya. Sekali lagi semoga liputan kali ini mendatangkan manfaat tersendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.